Shalom adik-adik yang dikasihi Tuhan. Bertemu kembali dengan Kak Miracle. Kita mau beribadah kepada Tuhan. Mari kita berdoa sebelum mulai ibadah kita. Lipat tangan kita, tundukkan kepala, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu. Kami boleh bersama-sama berkumpul kembali beribadah kepada Engkau Bapa. Biarlah Engkau berkati setiap kami, berikan kami sukacita yang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kita yang siap bersukacita, katakan amin. Ya, adik kita bangkit berdiri bersama-sama, kita mau memuji Tuhan. Kita pujikan adalah sukacita di hatiku. Percaya ada sukacita Yesus dalam hati kita. Yuk kita lebih lagi bersukacita. Kita pujikan. Tangan kerja buat Tuhan, mulutku untuk memuji Tuhan. Kita lebih lagi bersukacita. Kita bertepuk tangan. Kakiku berjalan cari jiwa upahku.
saatnya untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita lebih lagi memuji dan menyembah Tuhan. Kita pujikan, oleh karena kemurahan Tuhan kita ada sampai saat ini. Kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Kita pujikan dari awal, oleh karena kemurahan-Mu Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah
kepada Kak Dian Permata. Shalom adik-adik yang dikasihi Tuhan, apa kabarnya sore hari ini? Ketemu lagi dengan Kak Dian. Tadi sudah bernyanyi, memuji, menyembah bersama dengan Kak Miracle. Kini saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelum itu mari kita berdoa terlebih dahulu. Lipat tangan kita, tutup mata kita, dan tundukkan kepala kita. Allah Bapa yang baik, terima kasih kami mengucap syukur buat penyertaan-Mu yang begitu luar biasa. Kini saatnya ya Bapa, kami akan mendengarkan kebenaran firman yang daripada Engkau. Berikan kami tanah hati yang baik, sehingga ketika firman itu kami dengarkan, kami bisa melakukan apa yang menjadi keinginan yang daripada Engkau. Terima kasih ya Bapa, kita semua yang siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan berkata, amin. Nah, shalom adik-adik semuanya. Di sini kita pasti mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan bukan hanya mendengarkan kebenaran firman Tuhan adik-adik, tapi Tuhan berkata kita juga harus menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Kalau firman Tuhan sudah kita dengarkan, kita simpan di dalam hati kita dengan sebaik-baiknya. Kita ingat setiap firman-firman yang sudah disampaikan. Nah, kita harus menjadi anak-anak Tuhan yang menghidupi kebenaran firman Tuhan. Adik-adik, apakah adik-adik tipe yang lupa sama firman Tuhan atau masih ingat? Siapa di sini yang masih ingat dengan kebenaran firman Tuhan yang minggu lalu? Hayo. Apakah ada yang masih ingat atau Kak aku lupa? Aku lupa kemarin nyampein apa, Kak? Aku lupa, aku nggak ingat. Atau aku ingat Kak, aku ingat setiap firman disampaikan, aku tulis, terus aku simpan di dalam hatiku untuk menghidupi. Itu bagus dan luar biasa. Makanya hari ini kalian mau nyampaikan kebenaran firman Tuhan tentang hidup dalam firman. Kita harus hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Hidup dalam firman kita buka di kitab Yohanes pasal 8. Ayo buka Alkitabnya, yang pakai HP punya 2, buka HP satunya. Atau yang gak punya HP 2, ambil Alkitabnya. Atau yang gak ada Alkitab, dengarkan Kadian, oke? Yohanes 8 ayat 31 sampai 32, firman Tuhan mengatakan, maka kata Yesus kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya. Tuhan berkata kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepada Dia. Tuhan juga berkata kepada kita anak-anaknya. Bukankah kita orang yang percaya kepada Tuhan? Bukankah kita anak-anak yang percaya kepada Tuhan? Benar kan? Adik-adik semua datang ibadah itu karena percaya sama Tuhan, benar kan? Bukan karena disuruh kan? Bukan kan? Tapi karena cinta Tuhan kan? Harus dong. Harus karena cinta Tuhan. Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku. Jika kita, baik Kadian, baik adik-adik, tetap dalam firman Tuhan, kamu benar-benar adalah muridku. Tuhan bilang, kalau kita ini benar-benar orang yang hidup di dalam firman Tuhan, kita adalah murid-murid Tuhan. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Nah, ini dia adik-adik, kita belajar bagaimana kita menjadi anak-anak yang menghidupi kebenaran firman Tuhan. Apa sih Kak arti hidup di dalam firman? Kenapa Kak kita sebagai orang percaya harus hidup di dalam firman? Artinya itu hidup dalam firman berarti hidup sesuai dengan apa yang diajarkan, sesuai dengan Alkitab. Kitab suci mengajarkan apa dalam kehidupan kita? Pasti banyak, ada 10 perintah Allah, ada kasih, ada buah roh, ada banyak hal. Itu dia yang harus kita hidupi, yang harus kita lakukan. Kita harus menjauhi kejahatan dan melakukan yang baik. Ketika firman didengarkan dan kita meresponnya, itu adalah hal yang baik. Bukan cuma didengar doang, habis itu 1 jam kemudian lupa. Enggak, Tuhan gak mau kayak gitu. Tapi Tuhan mau ketika kita sudah tahu akan kebenaran firman Tuhan, kita menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Kita bisa membacanya, memahami dan melaksanakannya di dalam kehidupan kita.
Ayo di sini siapa yang gak jadi pelaku kebenaran firman Tuhan? Bertobat. Kita harus hidup sungguh-sungguh lagi. Kita harus minta tuntunan Tuhan, kita harus minta pertolongan Tuhan, untuk Tuhan selalu tinggal di dalam kehidupan kita, dan kita tinggal di dalam Dia. Ku dalammu menunggu. Ada lagunya dikit, tapi kadang lupa. Lagi-lagi adalah harus, kenapa selalu lupa? Nah, dan selanjutnya, Firman Tuhan mengatakan bahwa kita, kalau kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, kita menjadi murid sejati. Yesus mengatakan bahwa jika kita tetap dalam firman-Nya, kita menjadi murid-Nya yang sejati. Artinya kita memiliki komitmen untuk ikut sama Tuhan Yesus. Kalau adik-adik lihat bagaimana perjalanan murid-murid Tuhan Yesus. Murid-murid Tuhan Yesus, mereka mengikut Tuhan, mereka mengalami banyak perjalanan. Siapa dari murid-murid Tuhan Yesus yang adik-adik sukai kisahnya? Siapa dari murid-murid Tuhan Yesus yang adik-adik sangat kisahnya menginspirasi? Kak, aku suka murid Tuhan Yesus yang ini, Kak. Aku suka, dia adalah murid yang sejati. Nah, kalau adik-adik suka sama kisah-kisah tokoh-tokoh yang ada di Alkitab sebagai murid Tuhan Yesus, ya kita harus belajar untuk menghidupi kebenaran firman Tuhan, agar kita juga menjadi orang-orang yang kuat seperti murid-murid Tuhan Yesus. Murid-murid Tuhan Yesus itu mengalami banyak sekali hal. Mereka mengalami duka, mereka mengalami suka, mereka mengalami bahagia, mereka mengalami sedih, mereka mengalami banyak hal sepanjang mereka menjadi murid Tuhan Yesus. Nah, kalau kita juga mau jadi murid Tuhan Yesus, apapun yang kita lewati, apapun yang kita hadapi, kita harus tetap menjadi anak-anak yang kuat. Dan kalau kita hidup dalam firman, kita tahu kebenaran. Firman Tuhan adalah kebenaran yang dapat memerdekakan kita dari segala dosa dan kejahatan. Kalau kita tahu kebenaran firman Tuhan, kita tidak akan lagi hidup di dalam dosa. Kalau kita tahu apa yang menjadi kesukaan Tuhan, kalau kita tahu apa yang menjadi keinginan Tuhan, kalau kita tahu apa yang menjadi kebenaran di dalam kebenaran firman Tuhan, kita tidak akan lagi hidup di dalam dosa. Kita tidak akan lagi melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, tapi kita akan melakukan semua yang baik hanya untuk Tuhan Yesus. Jadi adik-adik, mari kita belajar untuk kita menghidupi firman Tuhan, untuk kita hidup di dalam firman Tuhan. Siapa yang mau hidup dalam firman Tuhan? Sama seperti Kadian yang mau hidup dalam firman, Kadian berharap adik-adik semua juga mau hidup di dalam firman Tuhan. Bila kesukaan kita yaitu merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Ada pujian mengatakan, ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Nah, jadi mari kita hidup dalam firman Tuhan. Mari kita menghidupi apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Demikian renungan firman pada sore hari ini adik-adik. Kita lipat tangan kita ke mata kita, tundukkan kepala kita, dan kita berdoa. Bapak, terima kasih, kami mengucap syukur buat semua kebaikan-Mu. Kami berterima kasih buat setiap kebenaran firman yang telah kami dengarkan sampai dengan hari ini. Biar kami menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu, kami melakukan apa yang baik di hadapan Engkau ya Bapak. Ajari kami semua anak-anak-Mu untuk hidup dalam kebenaran firman yang daripada Engkau. Terima kasih ya Bapak, kita yang sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan mengerti, memahami kebenaran firman Tuhan, berkata amin. Sampai jumpa adik-adik. Kita ketemu lagi di minggu depan dengan sukacita dan semangat yang baru. God bless you. Mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Kau membuatku berharga di mata-Mu. See you in cheerful Saturday. God bless you.